Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Persamaan Diferensial Eksak dan Faktor Integrasi. Baiklah, saya Pamujani sebagai moderator dan teman saya Rini Utami sebagai pemateri 1, Nurul Fadila sebagai pemateri 2. Baiklah, sebelum memulai presentasi ini ada baiknya kita mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, langsung saja. Persamaan diferensial eksak akan dijelaskan oleh Rini Utami. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan diferensial eksak dan faktor integrasi. Yang pertama yaitu pengertian persamaan diferensial. Definisi dari persamaan diferensial adalah suatu persamaan yang meliputi turunan fungsi dari satu atau lebih variabel terikat terhadap suatu atau lebih variabel bebas. Bila ada suatu fungsi f, x, y, maka suatu persamaan diferensial yaitu m, x, y, dx plus n, x, y, dy sama dengan 0, maka disebut eksak. Sehingga df sama dengan m, x, y, dx sama dengan n, x, y, dy. Jika diketahui rumus diferensial sebagai berikut. Di df sama dengan du f per du x dx plus du f per dy du y sama dy, maka du f per dx sama dengan mx, y. Dan du f per du y sama dengan nx, y. Sehingga berlaku ketentuan du m per du y sama dengan du n per du x pada persamaan diferensial eksak. Definisi persamaan diferensial eksak. Misalkan f fungsi dari suatu variabel yang mempunyai derivatif parsial order 1 kontinu pada domain D, diferensial total df dari fungsi f didefinisikan sebagai df x, y sama dengan df x, y turunan x dx dan df du f x, y per du y dy, sehingga membentuk persamaan diferensial eksak m x, y dx plus n x, y dy. Dalam persamaan diferensial eksak terdapat dua teorema. Teorema pertama yaitu misalkan persamaan diferensial m x, y dx plus n x, y dy sama dengan 0. Jika m x, y sama dengan du f x, y per du x dan n x, y sama dengan du f x, y per dy. Mempunyai derivatif parsial order 1 kontinu pada D. Persamaan diferensial eksak pada D jika dan hanya jika du n x, y turunan dari y sama dengan du n x, y turunan dari x. Bukti bahwa teorema ini menentukan persamaan diferensial eksak yaitu jika persamaan diferensial adalah eksak, maka terdapat suatu fungsi diferensial yaitu f x, y sehingga d f x, y sama dengan 0. Dipunyai df x, y per du x
sama dengan mx, y dan du fx, y per du y sama dengan nx, y. Lanjut untuk teorema yang kedua. Teorema kedua yaitu misalkan persamaan diferensial x, y, dy sama dengan 0. SK pada D, fungsi dua variabel memenuhi mx, y sama dengan du fx, y turunan dari x dan nx, y sama dengan du vx, y turunan dari dy. Sehingga untuk x, y anggota D lah fx, y sama dengan konstanta. Sehingga diperoleh rumus fx, y sama dengan integral mx, y dx sama dengan fx, y plus hy. Adapun langkah-langkah untuk menyelesaikan persamaan diferensial eksak adalah sebagai berikut. Langkah pertama, tuliskan persamaan diferensial dalam bentuk diferensial mx, y dx plus nx, y dy sama dengan 0. Langkah kedua, tes ke SK-kan persamaan diferensial apakah du mx, y per du y sama dengan du nx, y per du x. Langkah ketiga, jika SK, integralkan mx, y terhadap x atau nx, y terhadap y. Misalkan mx, y, maka fx, y sama dengan integral mx, y dx sama dengan fx, y plus hy. Langkah keempat, turunkan fx, y terhadap y dan samakan hasilnya dengan nx, y. Langkah kelima, integralkan hy untuk memperoleh hy. Langkah keenam, tuliskan penyelesaian umum dalam bentuk implisit. Fx, y sama dengan konstanta. Untuk langkah yang terakhir, tentukan nilai C jika diberikan masalah syarat di awal. Untuk contohnya, selesaikan persamaan diferensial dy per dx sama dengan min x2y per 2 per y kuadrat min 2x y0 sama dengan 3. Untuk langkah yang pertama, bentuk diferensial pada persamaan yaitu dy per dx sama dengan x min 2y per y2 min 2x. Sehingga min y kuadrat min 2x dy sama dengan min x min 2y dx. Sehingga kita dapat jadikan satu ya. Kita ubah x min 2y dx plus y kuadrat min 2x dy sama dengan 0. Untuk langkah yang kedua, apakah persamaan ini eksak? Kita buktikan dulu. Sehingga terdapat mx, y sama dengan x min 2y. Karena itu diintegralkan terhadap x dihasilkan min 2 dan x dan n x, y sama dengan y kuadrat min 2x diintegralkan terhadap y hasilnya min 2. Sehingga du mx, y plus per du y sama dengan du nx, y per du x sama dengan sama-sama menghasilkan min 2. Untuk langkah ketiga,
yaitu misalkan dipilih mx, y untuk diintegralkan, maka integral x min 2y dx plus hy dihasilkan setengah x kuadrat min 2xy plus hy. Diintegralkan terhadap x, yaitu bernilai nx pangkat n min 1. Untuk langkah keempat, samakan du f x, y per du y dengan n x, y. Du setengah, kita kan sudah mempunyai nilai fx, y tadi, kita masukkan, lalu diintegralkan terhadap x, yaitu bernilai y kuadrat min 2x. Lalu untuk mencari hy, kita integralkan terhadap x, yaitu bernilai y kuadrat min 2x plus 2x sama dengan y kuadrat. Untuk langkah kelima, memperoleh hy. Dengan rumus integral h inverse y dy sama dengan integral y kuadrat dy. Sehingga diperoleh hy 1/3 y pangkat 3 plus c. Langkah keenam, tuliskan penyelesaian umum dalam bentuk implisit. Didapat fx, y sama dengan konstanta setengah x kuadrat min 2xy plus 1/3 y pangkat 3 sama dengan konstanta. Untuk langkah ke-7, tentukan nilai C jika diberikan masalah syarat Y 0 sama dengan 3, maka konstanta sama dengan 9. Maka solusi umum PDS-CAT dengan masalah syarat awal setengah x kuadrat min 2xy plus 1/3 y pangkat 3 sama dengan 9. Atau setengah 1/2 x kuadrat min 2xy plus 1/3 y kuadrat min 9 sama dengan 0. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, faktor integrasi akan dijelaskan oleh Nurul Fadila, kepadanya dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang faktor integrasi. Apa itu faktor integrasi? Faktor integrasi adalah sebuah faktor pengalih yang menjadikan suatu persamaan diferensial yang tidak eksak menjadi persamaan diferensial yang eksak. Bentuk umum dari faktor integrasi yaitu I x, y dikali dengan m x, y dx ditambah n x, y dy sama dengan 0. Adapun beberapa jenis dari faktor integrasi yaitu 1. Jika du m per du y dikurang du n per du x per n sama dengan fx adalah suatu fungsi dari x saja, maka e pangkat integral fx dx adalah faktor integrasi dari persamaan diferensial tersebut. Untuk jenis yang kedua, jika du m per du y dikurang du n per du x per m sama dengan gy adalah suatu fungsi dari y saja, maka e pangkat min integral gy dy adalah faktor integrasi dari persamaan diferensial tersebut. Untuk jenis yang ketiga, jika m x, y dx ditambah n x, y dy sama dengan 0 merupakan persamaan diferensial homogen dan xm ditambah yn tidak sama dengan 0, maka 1/xm ditambah yn tidak sama dengan 0 adalah faktor integrasi dari PD tersebut. Yang keempat, jika mx, y dx ditambah nx, y dy sama dengan 0 dapat ditulis dalam bentuk fx, y tidak sama dengan gx, y, maka 1/x
M dikurang XN adalah faktor integrasi dari PD tersebut. Kita langsung masuk ke contoh soal. Selesaikan faktor integrasi X dy ditambah dalam kurung 3y min E pangkat X tutup kurung dx sama dengan 0. Mempunyai faktor integrasi dari fungsi X. Penyelesaiannya ialah mx, y sama dengan 3y min E pangkat X. Yang merupakan du M per du Y-nya itu adalah 3. Sedangkan nx, y itu sama dengan X. Jadi yang merupakan du M per du X-nya itu adalah 1. Karena du M per du Y tidak sama dengan du N per du X, maka ini bukan merupakan faktor persamaan diferensial eksak. Jadi, du M per du Y dikurang du N per du X per N itu sama dengan 3 dikurang 1 per X, menghasilkan 2 per X, yaitu F, X. Maka faktor integrasinya adalah I sama dengan E pangkat integral fx dx sama dengan E pangkat 2 per x dx sama dengan 2 ln x atau bisa ditulis E pangkat ln x kuadrat. Jadi I-nya itu sama dengan x kuadrat. Kemudian kalikan dengan PD aslinya. Jadi menghasilkan x pangkat 3 dy ditambah dalam kurung 3x kuadrat y dikurang x kuadrat E pangkat x dx. Du M per du Y sama dengan 3x kuadrat. Du N per du X sama dengan 3x kuadrat. Maka mereka sama. Du M per du Y sama dengan du N per du X. Maka inilah disebut dengan persamaan diferensial eksak. Kita langsung lanjut ke penyelesaiannya. X pangkat 3 dy ditambah 3x kuadrat Y dikurang x kuadrat E pangkat x dx sama dengan 0. Du F per du Y sama dengan N. Du F per du Y itu kita tahu N-nya adalah X pangkat 3. Jadi F sama dengan integral dari X pangkat 3 dy. Menghasilkan X pangkat 3Y ditambah CX. Du F per du X sama dengan M. 3X kuadrat Y ditambah C aksen X itu sama dengan 3X kuadrat Y dikurang X kuadrat E pangkat X dx. C aksen X itu sama dengan min X pangkat 2 E pangkat X. Cx-nya adalah integral dari min X kuadrat E pangkat X dx. Nah, kita gunakan integral parsial, di mana kita misalkan U itu sama dengan X kuadrat, du-nya adalah 2X. Sedangkan di dv-nya itu E pangkat X dx, sedangkan V-nya adalah E pangkat X. Maka, min X kuadrat E pangkat X dx sama dengan X kuadrat E pangkat X dikurang integral dari 2X dikali E pangkat X dx. Kita gunakan integral parsial lagi, di mana U-nya itu adalah X, du-nya adalah dx, dv-nya adalah E pangkat X dx, sedangkan V-nya adalah E pangkat X. Maka didapatlah X kuadrat E pangkat X dikurang 2 dalam kurung X dikali E pangkat X dikurang integral dari E pangkat X dx. Maka didapatlah solusinya, yaitu X kuadrat E pangkat X dikurang 2X dikali E pangkat X ditambah 2E pangkat X. Jadi, Cx-nya itu adalah min X kuadrat E pangkat X ditambah 2X dikali EX E pangkat X dikurang 2 dikali E pangkat X. Setelah mendapatkan Cx, maka kita dapatlah solusinya. Solusinya itu adalah X pangkat 3Y dikurang X kuadrat dikali E pangkat X ditambah 2X dikali E pangkat X dikurang 2 dikali E pangkat X sama dengan C. Ya, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kami kembalikan ke moderator.
Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Di sini ada 5 soal, bisa teman-teman kerjakan. Baiklah, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.